semuanya, ketemu lagi nih kita berlima nih ya di pembicaraan santai lagi. Hari ini kita bahas sesuatu yang baru nih guys. Bahas tema penting terkait core value, salah satu core value nilai yayasan berakhlak yaitu adaptif. Nah, ada nih guys berita yang relevan banget sama nilai ASN adaptif, yaitu berita dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sedang mengadakan kegiatan pelatihan Festival ASN Belajar yang menekankan bahwa adaptif dan inovatif itu adalah syarat mutlak ASN di era disrupsi. Nah, mereka ini menegaskan nih guys, bahwa ASN harus punya kemampuan beradaptasi, melakukan inovasi, terutama di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat, seperti yang sedang terjadi di era digital ini guys. Nah, pertama-tama nih, sebelum masuk ke diskusi terkait berita tersebut, apa sih guys yang dimaksud dengan adaptif dan apa hubungannya dengan inovatif dalam konteks sebagai ASN? Ada yang mau sharing dikit nggak ke kita? Hmm, saya mungkin mau berpendapat sedikit nih Kak. Oke. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebijakan, teknologi maupun kebutuhan masyarakat. ASN yang adaptif tidak kaku dengan aturan lama saja, tetapi bisa cepat membaca situasi, fleksibel dalam bekerja, serta terbuka menerima pembaruan. Adaptif adalah pondasi, inovatif adalah wujudnya. ASN yang adaptif akan mudah menerima perubahan dan menyesuaikan diri. Dari situ, ia lebih siap menemukan solusi baru yaitu sebuah inovasi, hasil dari pemikiran inovatif. Oke, lalu apa sih hubungannya dengan nilai adaptif itu sendiri yang diterapkan oleh Pemkad Pasuruan pada acara tersebut? Izin Pak, mungkin saya mau memberikan pendapat. Ya, oke, silakan Mas. Untuk hubungannya ya dengan nilai adaptif, kita bisa lihat di tiga panduan adaptif, di mana yang pertama itu kan cepat menyelesaikan diri dengan perubahan. Di mana dengan mengikuti festival ASN belajar ini, ASN berlatih memahami perkembangan teknologi digital dan cara penggunaannya dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu, hal ini juga menunjukkan kesiapan ASN untuk cepat beradaptasi dengan tuntutan era digital. Nah, yang kedua itu ada terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana materi yang diberikan mendorong ASN untuk tidak sekedar menguasai literasi digital, tetapi juga berkreasi dalam mengaplikasikan untuk pelayanan publik. Nah, lalu melalui forum pembelajaran ini, ASN dilatih mencari ide-ide baru agar layanan birokrasi menjadi lebih efektif dan inovatif. Nah, yang ketiga itu panduan sikap adaptif itu ada bertindak proaktif, di mana keikutsertaan ASN dalam kegiatan ini mencerminkan sikap proaktif meningkatkan kompetensi tanpa menunggu perubahan terjadi yang lebih jauh. Lalu dengan inisiatif belajar, ASN lebih siap menghadapi tantangan disrupsi dan memberikan kontribusi nyata bagi instansinya, Mbak. Itu, Mbak. Oke, makasih Bang Faiz. Terus menerapkan adaptif dan inovatif itu nggak mudah nggak sih teman-teman? Pasti selalu ada tantangannya kan? Terus terutama karena harus mengikuti perkembangan zaman tentunya yang begitu cepat. Kira-kira tantangannya apa sih teman-teman? Menurut kalian nih? Oke Kak, menurutku tantangan yang bisa muncul itu dalam kita bersikap untuk adaptif. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Ya, kayak pegawai-pegawai yang sudah nyaman nih dengan yang cara lama, itu mereka sulit menyesuaikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Bisa dari sumber daya waktu, dana, ataupun SDM untuk melakukan riset dan inovasi. Yang ketiga, kurangnya dukungan pimpinan atau kebijakan yang mendukung untuk bereksperimen. Dan yang keempat, isu akuntabilitas. Kadang inovasi dinilai sebagai keluar dari jalur jika tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dan yang terakhir, kesenjangan kemampuan digital di antara ASN. Contohnya ada yang masih minim literasi teknologi sehingga sulit untuk beradaptasi dengan cepat. Gitu, Kak. Oke, makasih Kak Dita.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut nih, teman-teman, tentunya diperlukan strategi ya, agar ASN tetap bisa menerapkan nilai adaptif dan inovatif dong. Menurut kalian nih, kira-kira strategi apa ya yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan nilai tersebut? Coba jelasin dong teman-teman, pengen tahu. Izin Mbak Anung, saya mau izin jelasin mungkin ada beberapa strategi nih yang bisa diadopsi agar nilai adaptif dan inovatif bisa kita terapkan atau bisa benar-benar hidup dalam organisasi ASN. Nah, yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan kompetensi terus-menerus, contohnya seperti literasi digital, metodologi riset, dan kebijakan publik. Kemudian menerapkan budaya eksperimen seperti memberi ruang untuk mencoba ide baru, menghargai gagasan dan kegagalan. Kemudian fasilitasi riset dan inovasi internal. Contohnya mengadakan unit yang fokus untuk melakukan riset serta menganggarkan dana untuk pilot project. Kemudian kolaborasi lintas instansi dan dengan masyarakat. Nah, itu juga sangat penting ya karena ide ini bisa datang dari bawah yaitu masyarakat ataupun kolaborasi dengan instansi lain. Jadi tidak harus hanya mengandalkan ASN di tempat sendiri saja. Kemudian ada juga sistem evaluasi dan akuntabilitas inovasi. Jadi setiap inovasi itu harus dievaluasi dari dampak, efisiensi, dan keberlanjutan. Dan yang terakhir mungkin yang bisa diterapkan itu dukungan pimpinan dan kebijakan adaptif. Jadi pimpinan harus menjadi agen perubahan dan kebijakan seperti prosedur, regulasi internal harus fleksibel mendukung inovasi. Nah, mungkin gitu Mbak Anum. Oke, Mbak Retno, makasih ya pendapatnya keren banget nih. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu aja kali ya pembahasan kita tentang ASN adaptif dan inovatif di era disrupsi. Mungkin sikap adaptif ini harus selalu kita terapkan ya dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa jadi inspirasi agar menjadi ASN yang lebih tangkas menghadapi perubahan zaman. Oke, sekian teman-teman dari aku. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam apapun dan menjadi panutan untuk ASN muda ke depannya. Oke, dadah teman-teman.